Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Tika bangun lebih pagi dari siapapun di rumah itu. Jarum jam baru menunjuk angka 4:15 ketika ia sudah menapakkan kaki di lantai yang masih dingin. Angin subuh menyelinap dari celah jendela, membuatnya menarik selendang tipis untuk menutup bahu. Ia berjalan perlahan menuju dapur, menyalakan lampu neon yang menggantung redup di atas meja kayu yang mulai kusam dimakan waktu. Bau sabun cuci piring dari semalam masih samar-samar menempel di udara. Tika menyalakan kompor gas kecil, menuangkan air ke dalam panci, lalu meletakkannya di atas api. Sementara menunggu air mendidih, ia mulai menyiapkan bahan untuk sarapan. Ada tempe yang ia iris tipis, telur ayam kampung yang ia sisihkan untuk didadar, serta sayur bayam yang semalam dibelinya dari tukang sayur keliling. Tangannya cekatan, gerakannya tenang. Semua ia kerjakan dengan hati-hati seakan itu adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya merasa berarti setiap pagi. Ia tahu, Ali, suaminya, jarang sekali memuji hasil masakannya, tapi bagi Tika itu bukan masalah. Yang penting anak mereka bisa sarapan sebelum berangkat sekolah. Dan suaminya bisa membawa bekal agar tidak jajan sembarangan di luar. Dari kamar terdengar suara anak kecil yang mengigau pelan. Tika tersenyum samar. Ia menengok sejenak, memastikan putra mereka masih tidur pulas dengan selimut yang menutupi sampai dagu. Tika lalu kembali ke dapur, melanjutkan pekerjaannya. Ketika aroma bawang merah dan bawang putih yang digoreng mulai menyebar, suasana dapur menjadi lebih hangat. Tika menyiapkan 2 kotak bekal. Satu untuk Ali, satu lagi untuk anaknya. Ia tahu suaminya lebih suka lauk yang gurih dan pedas. Maka ia sisihkan sambal terasi buatan sendiri yang sudah ia simpan di wadah kecil. Untuk anaknya, ia siapkan lauk yang lebih sederhana, tidak terlalu pedas. Waktu menunjukkan hampir pukul 5 ketika Tika menata makanan di meja makan. Ia lalu masuk ke kamar mandi, mencuci wajah, lalu mengganti baju dengan daster bersih. Belum sempat ia selesai menata rambutnya yang panjang, pintu kamar berderit. Ali keluar dengan langkah malas, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Rambutnya berantakan, wajahnya kusut, tapi matanya tetap tajam, khas seorang pria yang selalu ingin terlihat dominan. Belum siap juga sarapannya? Suara Ali terdengar serak. Sudah, Mas. Di meja, jawab Tika cepat, lalu tersenyum tipis. Ali tidak menjawab, hanya berjalan ke meja makan. Ia duduk, lalu mulai makan tanpa menunggu Tika atau anak mereka. Tika hanya memperhatikan dari jauh, sambil melipat pakaian sekolah anaknya. Ada rasa hangat di hatinya melihat suaminya makan dengan lahap, meski tak sekalipun ia mendengar ucapan terima kasih. Anak mereka, Ardi, akhirnya bangun. Bocah kelas 3 SD itu berlari kecil keluar kamar sambil mengucek mata. Bunda, aku mimpi dikejar ayam, katanya polos. Tika terkekeh kecil, meraih tubuh anaknya dan mendudukkannya di kursi. Ya sudah, ayo makan dulu. Biar ayamnya nggak ngejar lagi. Ali hanya melirik sebentar, lalu kembali fokus pada makanannya. Tidak ada percakapan hangat, tidak ada candaan ringan. Hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Tika sudah terbiasa dengan suasana itu. Ia tahu, Ali bukan tipe lelaki yang banyak bicara di meja makan. Setelah sarapan, Ali bersiap pergi bekerja. Ia mengenakan kemeja biru muda, celana panjang hitam, dan menyemprotkan parfum yang cukup menyengat. Tika memberinya bekal yang sudah dimasukkan ke dalam tas kecil. Ini, Mas. Jangan lupa dimakan ya, ucap Tika sambil menyodorkan tas bekal. Ali menerimanya tanpa menatap wajah istrinya. Hanya anggukan singkat, lalu ia bergegas keluar rumah. Suara motor terdengar beberapa detik kemudian. Semakin menjauh hingga hilang di jalan raya. Tika menghela napas panjang. Ia tahu betul suaminya memang begitu. Dingin, tapi dulu ketika awal pernikahan, ada masa di mana Ali begitu hangat, penuh perhatian, dan sering melontarkan kata-kata manis. Seiring waktu, semua itu hilang entah kemana. Ardi yang sudah selesai makan, kini duduk di ruang tamu sambil membuka buku pelajarannya. Bunda, nanti pulang sekolah boleh main ke rumah Raka nggak? Tanyanya. Tika menatap anaknya, lalu tersenyum. Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Ingat, PR harus selesai dulu.
Anak itu mengangguk senang. Tika lalu menemaninya bersiap-siap ke sekolah, memakaikan seragam, menyisir rambut, dan memastikan sepatunya bersih. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 7, Tika menggandeng Ardi ke depan rumah. Mereka berjalan kaki menuju sekolah yang tidak terlalu jauh. Sepanjang jalan, Tika menyapa beberapa tetangga, meski sebagian hanya menjawab dengan tatapan datar. Setelah mengantar anaknya, Tika kembali ke rumah. Pekerjaan rumah menunggu. Ia mencuci pakaian, membersihkan lantai, merapikan kamar, lalu menyapu halaman. Semua ia lakukan sendirian, tanpa mengeluh. Sesekali, ia berhenti sejenak, menatap ke arah jalan, membayangkan Ali sedang apa di kantornya. Siang hari, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Tika duduk di ruang tamu. Ia membuka dompet kecilnya, menghitung sisa uang belanja. Tidak banyak. Bahkan nyaris tidak cukup untuk sebulan penuh. Ia harus pintar-pintar mengatur agar bisa bertahan. Ali memang memberinya uang belanja tiap bulan, tapi jumlahnya pas-pasan. Jika ada kebutuhan mendesak, Tika sering harus meminjam dari saudaranya. Meski begitu, Tika tidak pernah mengeluh di depan suaminya. Ia tidak ingin menambah beban pikiran Ali. Ia percaya, sebagai istri, tugasnya adalah mendukung suami sebisa mungkin. Waktu berlalu, sore tiba. Ardi pulang sekolah dengan wajah ceria. Tika menyambutnya dengan segelas air hangat dan camilan sederhana. Mereka duduk di teras rumah, bercakap ringan tentang kegiatan di sekolah. Tika menikmati momen itu. Baginya, kebahagiaan sejati ada pada senyum anaknya. Menjelang malam, Tika kembali ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Kali ini ia memasak ikan goreng dan sayur asem. Aroma masakan kembali memenuhi rumah, membuat Ardi berlari kecil ke dapur sambil berkata, "Wah, enak banget baunya, Bun." Tika tersenyum, mengelus kepala anaknya. "Sabar ya, sebentar lagi matang." Ali baru pulang ketika jam menunjukkan pukul 8 malam. Suaranya terdengar dari luar, bercampur dengan deru motor yang berhenti di halaman. Tika segera menyiapkan piring dan menyambut suaminya di pintu. "Capek ya, Mas?" tanyanya pelan. Ali hanya mengangguk tanpa menatap istrinya, lalu masuk ke kamar. Tidak ada cerita, tidak ada senyuman. Tika mencoba memahami. Ia tahu, pekerjaan Ali di kantor cukup berat. Mungkin suaminya hanya butuh ketenangan. Makan malam berlangsung hampir sama dengan sarapan, sepi. Hanya suara sendok dan garpu yang terdengar. Ardi sesekali mencoba bercerita, tapi Ali hanya menjawab singkat. Tika menutupi rasa kecewanya dengan tersenyum pada anaknya. Malam itu, setelah semua selesai, Tika duduk di kamar bersama Ardi. Ia mendengarkan cerita anaknya sebelum tidur, membacakan doa, lalu mengecup keningnya. Setelah Ardi tertidur, Tika duduk sendirian di tepi ranjang. Pikirannya melayang jauh, mengingat kembali masa-masa awal pernikahannya dengan Ali. Betapa berbeda laki-laki itu dulu dengan yang sekarang. Ia menatap ke arah pintu kamar, mendengar langkah kaki suaminya di ruang tamu. Ali sepertinya sedang sibuk dengan ponselnya, mengetik pesan entah kepada siapa. Tika hanya bisa menahan napas, mencoba mengusir pikiran-pikiran buruk yang mulai merayap. Di balik kesunyiannya, ia berdoa dalam hati, semoga rumah tangga ini tetap utuh. Semoga Ali masih menyimpan cinta yang sama seperti dulu. Namun jauh di lubuk hatinya, ada kegelisahan yang tidak bisa ia abaikan. Sesuatu yang membuatnya merasa, badai besar mungkin sedang menunggu di depan. Hari-hari berikutnya masih berjalan dengan pola yang sama. Tika bangun sebelum subuh, menyiapkan segala kebutuhan rumah, sarapan untuk Ali dan Ardi, lalu mengantar anaknya ke sekolah. Hidupnya tampak biasa saja, seolah tak ada yang berubah, tapi di balik rutinitas itu, Tika mulai merasakan sesuatu yang mengganjal. Ali semakin sering pulang larut malam. Jika dulu ia biasanya tiba di rumah sekitar pukul 8, kini jam 9 bahkan 10 malam baru terdengar suara motornya. Alasannya selalu sama, pekerjaan kantor sedang banyak, ada rapat mendadak, atau lembur yang tidak bisa ditinggalkan. Awalnya Tika percaya penuh. Ia tidak pernah membantah atau menaruh curiga. Ia hanya menyambut Ali dengan segelas teh hangat setiap kali suaminya pulang, lalu menemaninya makan meski sudah larut. Namun, semakin hari, sikap Ali makin berubah. Ia seringkali makan tanpa bicara, langsung menuju kamar,
dan tertidur tanpa sempat menatap wajah istrinya. Suatu malam, ketika jam menunjukkan pukul 11 lebih sedikit, Ali baru sampai rumah. Wajahnya tampak lelah, tapi ada sesuatu yang berbeda. Aroma parfum asing yang tidak pernah dipakainya sebelumnya. Parfum dengan wangi manis, menyengat, bercampur dengan bau rokok yang menempel di bajunya. Tika yang sedang menunggu di ruang tamu hanya bisa tersenyum tipis. "Mas, capek banget ya? Kok pulang malam sekali?" Ali membuka sepatu dengan terburu-buru. "Ya, kerjaan banyak." "Jangan banyak tanya, aku udah capek," jawabnya dingin. Tika menunduk, menahan rasa perih yang muncul di dadanya. Ia ingin percaya, ia harus percaya, meski hatinya berbisik lain. Keesokan harinya, saat Tika menjemur pakaian di halaman, salah satu tetangga, Bu Siti, mendekat. Wanita parubaya itu berusaha ramah, tapi nada suaranya terdengar menyindir. "Ti, kemarin aku lihat Mas Ali pulang kantor nggak sendiri loh. Ada cewek cantik yang ikut nebeng di motornya. Kamu tahu?" Tika terdiam sejenak. Jemuran di tangannya berhenti bergerak. "Oh, mungkin teman kantornya, Bu. Mas Ali sering lembur, jadi bareng pulang kali?" Jawabnya mencoba tenang. Bu Siti hanya mengangkat alis, lalu tersenyum penuh arti. "Iya ya, semoga aja gitu. Soalnya aku lihat kayaknya mesra banget." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk hati Tika. Ia berusaha mengabaikannya, tapi sepanjang hari pikirannya terus terganggu. Benarkah Ali hanya menolong rekan kerja? Atau ada hal lain yang disembunyikannya? Malamnya, Tika mencoba memberanikan diri. Setelah Ardi tidur, ia duduk di samping Ali yang sibuk menatap layar ponsel. "Mas, akhir-akhir ini sering banget pulang malam. Aku khawatir kesehatan Mas. Jangan terlalu diforsir kerjanya," ucap Tika hati-hati. Ali tidak menoleh. "Aku kerja buat siapa kalau bukan buat kamu sama anak kita? Kamu seharusnya bersyukur, bukan malah banyak nanya." "Bukan begitu, Mas. Aku cuma khawatir." Ali menghela napas kesal, meletakkan ponsel di meja. "Aku capek, Ti. Aku butuh istri yang ngerti, bukan yang cerewet." Kata-kata itu membuat Tika terdiam. Ia menunduk, matanya terasa panas, tapi ia berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Sejak malam itu, ia memilih diam setiap kali Ali pulang larut. Ia tetap menyiapkan makan malam, tetap menunggu dengan sabar, tapi tak lagi banyak bertanya. Hari berganti minggu. Perubahan Ali semakin nyata. Ia sering sibuk dengan ponselnya, bahkan saat makan bersama. Tika kadang melihatnya tersenyum sendiri saat mengetik pesan, sesuatu yang sudah lama tidak pernah ia dapatkan dari suaminya. Suatu sore, ketika Tika menjemput Ardi di sekolah, ia kembali mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang. Dua ibu-ibu yang sedang menunggu anaknya berbisik sambil melirik ke arahnya. "Itu istrinya Mas Ali, kan?" "Iya, kasihannya. Katanya Mas Ali sering jalan sama cewek muda. Kok istrinya masih bisa sabar gitu?" Tika pura-pura tidak mendengar, tapi hatinya hancur. Ia menggenggam erat tangan Ardi yang baru keluar dari kelas, menyalurkan semua kekuatannya ke dalam genggaman itu. Di rumah, malam itu, Tika duduk di teras sendirian setelah semua pekerjaan selesai. Angin malam berhembus pelan, membawa rasa dingin yang menusuk tulang. Ia menatap langit yang gelap tanpa bintang. "Ya Allah," bisiknya lirih. "Jika memang benar ada sesuatu yang disembunyikan suamiku, tunjukkanlah padaku dengan cara yang baik. Berikan aku kekuatan untuk menghadapinya." Air matanya menetes tanpa ia sadari. Di dalam rumah, ponsel Ali kembali berbunyi. Ia cepat-cepat menjawab panggilan, berjalan ke halaman samping agar tidak terdengar. Tika yang masih di teras bisa samar-samar mendengar suara tawa pelan dari suaminya. Suara yang berbeda dari biasanya. Hatinya bergetar. Ada sesuatu yang salah, tapi ia belum punya bukti. Esok paginya, Tika bangun dengan wajah sembab. Ia tetap melakukan rutinitas seperti biasa. Menyiapkan sarapan, mengantar Ardi, mengurus rumah. Ia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua baik-baik saja. Namun, di dalam hatinya, sebuah retakan mulai terbentuk, kecil tapi semakin melebar seiring berjalannya waktu. Ali yang dulu begitu hangat kini terasa asing. Rumah yang dulu penuh canda kini lebih sering diliputi sunyi. Dan Tika, dengan seluruh kesabarannya, hanya bisa menunggu,
berharap badai itu hanya sementara. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu, ini baru permulaan. Pagi itu, matahari baru saja menyembul dari ufuk timur ketika Tika selesai menjemur cucian di halaman. Angin semilir membawa aroma sabun deterjen yang masih melekat pada kain. Ia menepuk-nepuk tangannya, lalu duduk sebentar di kursi bambu dekat pintu dapur. Matanya sayu, tubuhnya letih, tapi hatinya jauh lebih lelah. Belakangan ini, perubahan sikap Ali makin nyata. Kalau dulu ia masih sempat bercengkerama dengan Ardi, kini hampir tidak pernah. Pagi-pagi ia terburu-buru berangkat kerja, malam pulang dalam keadaan lelah, dan langsung sibuk dengan ponsel atau tertidur. Bahkan saat sarapan, wajahnya lebih sering menunduk menatap layar ponsel daripada menatap istrinya. Tika berusaha tidak menaruh curiga berlebihan. Ia ingin tetap berpikir positif, tetapi kenyataan-kenyataan kecil terus menghantui pikirannya. Beberapa kali ia mencium bau parfum asing di baju Ali. Ada juga slip parkir mal di kantong celana, padahal Ali selalu bilang sepulang kerja langsung pulang rumah. Suatu malam, ketika Tika sedang membereskan pakaian kotor, ia menemukan kertas kecil di saku celana suaminya. Sebuah struk makan di restoran mewah. Tanggal dan jamnya jelas. Malam ketika Ali bilang lembur. Tika menatap struk itu lama sekali. Tangannya bergetar, matanya panas. Ia berusaha mengabaikan, tapi otaknya tidak bisa berhenti bertanya. Dengan siapa Ali makan malam di restoran itu? Ardi masuk ke kamar sambil membawa buku gambarnya. Bunda, lihat deh. Aku gambar rumah kita. Tika cepat-cepat menyeka sudut matanya dan tersenyum. Bagus sekali, Nak. Rumahnya indah. Ada pohon, ada burung. Ardi pintar. Anak itu tersenyum bangga, lalu duduk di pangkuan ibunya. Kehangatan itu sedikit menenangkan hati Tika. Ia tidak ingin Ardi merasakan kegelisahan yang terus menghantuinya. Hari berikutnya, perubahan Ali semakin jelas. Ia mulai sering meninggikan suara untuk hal-hal sepele. Suatu sore, Tika lupa menaruh garam di meja makan. Kenapa garamnya nggak ada? Aku harus bolak-balik ambil sendiri? Bentaknya dengan nada tinggi. Tika terkejut, buru-buru berdiri. Maaf, Mas. Aku lupa. Aku ambilkan sekarang. Ali mendengus, lalu kembali menatap piringnya. Ardi yang duduk di samping hanya bisa terdiam, menunduk pada makanannya. Ketegangan itu membuat suasana rumah semakin dingin. Tika merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca setiap kali berada di dekat suaminya. Malam itu, setelah Ali tertidur, Tika duduk di ruang tamu dalam kegelapan. Lampu sudah ia matikan, hanya cahaya redup dari luar jendela yang masuk. Ia menatap ponselnya sendiri, membuka galeri, melihat foto-foto lama saat awal pernikahan mereka. Ali tersenyum hangat dalam foto itu, memeluknya dengan penuh cinta. Air mata Tika jatuh tanpa bisa ia tahan. Mas, kenapa berubah begini? Apa salahku? Bisiknya lirih. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian semakin membuka matanya. Seusai mengantar Ardi ke sekolah, Tika berbelanja ke pasar. Saat melewati sebuah kafe kecil di pinggir jalan, matanya tanpa sengaja menangkap sosok yang sangat ia kenal. Ali, duduk di meja pojok, bersama seorang wanita muda berpenampilan modis. Wanita itu tertawa kecil, menepuk lengan Ali dengan akrab. Tika berdiri kaku di trotoar. Jantungnya berdentum keras, kakinya gemetar. Ia ingin masuk, ingin menegur, ingin berteriak. Tapi tubuhnya tidak bergerak. Ia hanya berdiri mematung, menyaksikan pemandangan itu dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Beberapa orang yang lewat meliriknya. Tika tersadar, buru-buru berjalan menjauh, menundukkan kepala. Di pasar, tangannya gemetar saat membayar belanjaan. Ia bahkan salah hitung kembalian, membuat pedagang heran. Sepulangnya, ia menutup pintu rumah rapat-rapat, lalu menangis sepuasnya di kamar. Bantalnya basah, dadanya sesak. Malam harinya, ketika Ali pulang, Tika mencoba menahan diri. Ia ingin bicara, tapi takut jika justru berakhir dengan pertengkaran. Mas, suaranya pelan. Ali yang sedang membuka kancing kemeja hanya menoleh sekilas. Apa? Aku tadi lihat Mas di kafe. Sama seorang perempuan. Ali terdiam sejenak, lalu tertawa sinis. Kamu stalking aku sekarang. Bukan begitu, Mas.
Aku kebetulan lewat. Aku lihat sendiri. Ali menutup pintu lemari dengan keras. Dia teman kantor. Kami lagi bahas kerjaan. Kamu jangan kebanyakan curiga. Aku capek kalau tiap hari dicurigai terus. Tika menggigit bibirnya, menahan air mata. Ia ingin percaya, tapi hatinya berontak. Mas, aku cuma ingin jujur. Aku takut kehilangan Mas. Ali mendengus. Kalau kamu terus begini, justru kamu yang bikin aku nggak betah di rumah. Kata-kata itu menancap tajam di hati Tika. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia hanya menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara napas suaminya yang tertidur pulas di sampingnya. Sejak saat itu, hubungan mereka semakin renggang. Ali makin sering pulang larut, kadang bahkan tidak memberi kabar. Ponselnya selalu menempel di tangannya, dan setiap kali ada pesan masuk, ia buru-buru menyembunyikan layar. Ardi juga mulai merasakan perubahan itu. Suatu sore, bocah kecil itu bertanya polos. Bunda, kenapa ayah sekarang jarang main sama aku? Apa ayah nggak sayang aku lagi? Pertanyaan itu membuat hati Tika seperti diremas. Ia memeluk erat anaknya, menahan tangis. Ayah sayang, nah, ayah cuma sibuk kerja. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia sendiri ragu apakah itu benar. Hari demi hari, topeng Ali semakin robek. Tika mulai melihat dengan jelas, Ali bukan lagi suami yang dulu ia kenal. Ada dinding besar yang memisahkan mereka. Dinding yang dibangun dari kebohongan, sikap dingin, dan kebisuan yang menyakitkan. Tika tahu, badai itu semakin dekat. Ia hanya belum tahu kapan akan meledak. Malam itu hujan turun deras. Rintik-rintik air membasahi jendela kamar Fitri yang sedang duduk termenung. Matanya sembab setelah seharian menangis. Tangannya memegang sebuah dokumen fotokopi rekening koran yang baru saja ia temukan tanpa sengaja di tas kerja Rizky. Detak jantung Fitri berdegup kencang ketika membaca detail transaksi di dalamnya. Ada sejumlah besar uang yang secara rutin ditransfer ke sebuah rekening atas nama Maya, nama yang tidak asing baginya. Maya adalah rekan kerja Rizky di kantornya, wanita muda, cantik, dan genit yang beberapa kali datang ke rumah dengan alasan pekerjaan. Air mata Fitri kembali menetes. Jadi benar uangku, harta hasil kerja keras keluargaku, semua dialirkan untuk wanita itu. Bisiknya dengan suara lirih namun penuh luka. Fitri menggenggam dokumen itu erat-erat. Ia ingin berteriak, ingin mengamuk, ingin menuntut Rizky malam itu juga. Namun pikirannya menahan diri. Tidak, aku tidak boleh gegabah. Aku harus pintar. Kalau aku menyerang sekarang, Rizky akan berdalih. Aku butuh bukti lebih banyak. Aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan ini. Ketika Rizky pulang malam itu, tubuhnya masih basah kuyup diterpa hujan. Ia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa, bahkan sempat tersenyum kecil meski lelah. Kenapa kamu belum tidur, Fit? Tanyanya sambil melepas jas. Fitri menunduk, menyembunyikan ekspresi matanya yang penuh kemarahan. Aku lagi susah tidur. Jawabnya singkat. Rizky mendekat, berusaha memeluknya. Namun Fitri segera bangkit dari kursi dan berpura-pura mengambil air di dapur. Dadanya bergemuruh menahan amarah, tapi ia harus tetap tenang. Keesokan harinya, Fitri mulai menyusun strategi. Ia menghubungi sahabat lamanya, Siska, yang bekerja sebagai staf administrasi di bank tempat Rizky sering melakukan transaksi. Aku tahu ini berisiko, SIS, tapi tolong, aku butuh bantuannya. Aku harus tahu aliran uang Rizky dengan jelas. Aku merasa dia sedang merencanakan sesuatu di belakangku. Suara Fitri terdengar bergetar, setengah memohon. Siska awalnya ragu. Namun melihat sahabatnya begitu terpuruk, ia akhirnya setuju. Baik, Fit. Aku akan cari caranya. Tapi kamu juga harus hati-hati. Jangan sampai Rizky tahu aku yang membantu. Beberapa hari kemudian, Fitri mendapat data lengkap dari Siska. Hatinya pun nyaris hancur. Tidak hanya uang yang ditransfer, ternyata ada pembelian aset atas nama Maya, sebuah apartemen mewah di pusat kota dan sebuah mobil baru. Semuanya dibeli menggunakan uang yang seharusnya menjadi tabungan keluarga mereka. Fitri gemetar, tangannya hampir tak mampu memegang berkas itu. Astaga, jadi semua kerja keras, semua harta keluarga yang aku percayakan pada Rizky dia habiskan untuk pelacur itu.
Amarah Fitri semakin membara. Namun kali ini ia tidak hanya ingin menangis. Ia ingin melawan. Malam itu, ketika Rizky pulang, Fitri memperhatikan suaminya lebih teliti. Setiap gerak-geriknya, setiap tatapan matanya. Ia sadar bahwa Rizky sering tampak gelisah, sering bermain ponsel dengan wajah tersenyum diam-diam, dan bahkan beberapa kali pura-pura sibuk lembur padahal jelas bukan pekerjaan kantor. Fitri tahu, cepat atau lambat, rahasia Rizky akan terbongkar di hadapannya langsung. Tapi kali ini, ia sudah siap. Sementara itu, jauh di tempat lain, Maya tersenyum puas memandang mobil barunya. Ia mengirim pesan singkat ke Rizky. Sayang, kapan kita bisa tinggal di apartemen baru itu? Aku sudah tidak sabar menunggumu meninggalkan istrimu. Pesan itu belum sempat dihapus ketika Rizky tertidur pulas di samping Fitri. Dan malam itu, Fitri yang sedang memegang ponsel suaminya, membaca semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Tangannya bergetar, matanya berkaca-kaca, namun bibirnya perlahan melengkung membentuk senyum dingin. Baiklah, Rizky. Kalau ini yang kamu mau, maka aku juga sudah siap. Kita lihat siapa yang akan kalah pada akhirnya. Apakah Fitri akan segera mengungkapkan bukti ini? Atau ia akan diam sementara untuk merencanakan langkah balasan yang lebih besar? Rahasia mulai terbongkar, dan permainan baru saja dimulai. Fitri duduk di ruang tamu rumah kecil yang kini ditempatinya bersama kedua anaknya. Ruangan sederhana itu jauh berbeda dengan rumah megah yang dulu pernah ia miliki. Dindingnya masih polos, kursi kayu tua menjadi tempat ia bersandar, dan kipas angin jadul berputar lambat di sudut ruangan. Kehidupannya benar-benar berubah drastis. Malam itu, angin dingin berhembus masuk dari celah jendela. Fitri menatap kedua anaknya yang sudah tertidur pulas di atas kasur tipis. Ada rasa sesak yang begitu dalam di dadanya. Ia teringat bagaimana dulu dirinya selalu bisa memberikan segalanya untuk mereka. Sekolah terbaik, pakaian layak, makanan enak. Namun kini, untuk sekadar membeli susu pun ia harus menghitung setiap rupiah. Ya Allah, apakah ini memang jalan yang harus aku tempuh? Gumam Fitri sambil menahan air mata. Di tengah keterpurukannya, Fitri mencoba tetap tegar. Ia mulai mencari pekerjaan kecil-kecilan, menjadi penjahit pakaian tetangga, kadang membantu warung di ujung jalan untuk mendapatkan upah harian. Namun tidak jarang ia dilecehkan oleh orang-orang yang tahu masa lalunya. Suatu sore, ketika ia sedang menjemur pakaian, datang seorang tetangga bernama Bu Marni. Perempuan itu terkenal suka bergosip. Fitri, kasihan sekali nasibmu sekarang, ya? Dulu kamu sombong sekali, rumah besar, mobil mewah. Sekarang, bahkan untuk makan saja susah. Ujar Bu Marni sambil terkekeh kecil. Fitri hanya terdiam, menunduk menahan malu. Tapi dalam hatinya ia menangis, bukan karena ucapan orang, melainkan karena rasa sakit atas kenyataan hidupnya sendiri. Belum selesai hatinya terluka, datang kabar yang membuatnya semakin remuk. Ia mendengar dari seorang teman lama, bahwa mantan suaminya, Rizky, kini hidup berfoya-foya bersama selingkuhannya. Rumah besar yang dulu mereka tempati telah direnovasi, pesta sering diadakan, dan yang paling menyakitkan, harta peninggalan orang tua Fitri juga telah dijual oleh Rizky untuk memenuhi gaya hidup mewah bersama wanita itu. Fitri benar-benar terpukul. Malam itu ia menangis terseduh-seduh hingga anak-anaknya terbangun. Nadira, putrinya yang masih kecil, mendekat dan memeluknya. Ibu jangan nangis, nanti aku besar, aku kerja, aku beliin ibu rumah lagi. Ucap Nadira polos, membuat Fitri semakin hancur hatinya. Pelukan kecil itu justru menjadi kekuatan besar. Fitri sadar bahwa ia tidak boleh terus tenggelam dalam kesedihan. Ia harus bangkit, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk kedua anaknya. Hari-hari berikutnya, Fitri mulai mengatur rencana. Ia menghubungi sahabat lama ayahnya yang dulu pernah menawarkan bantuan. Orang itu seorang pengusaha sukses yang masih menghargai jasa keluarga Fitri. Dari pertemuan itu, Fitri mendapat peluang untuk bekerja di perusahaan sebagai staf administrasi. Meski awalnya ia ragu karena sudah lama tidak berkarir, namun demi anak-anak, ia berani mencoba. Namun di balik tekadnya, masih tersimpan bara dendam yang semakin lama semakin membara. Ia tidak bisa begitu saja melupakan bagaimana Rizky dan ibunya menghancurkan hidupnya. Fitri berjanji dalam hati, aku akan bangkit. Dan suatu hari nanti, mereka akan menyesal sudah memperlakukan aku sehina ini.
Bab ini ditutup dengan Fitri yang menatap ke cermin sebelum berangkat kerja di hari pertamanya. Wajahnya masih terlihat lelah. Namun matanya kini memancarkan tekad. Ia berbisik pelan pada bayangannya sendiri. Aku bukan lagi Fitri yang lemah. Aku akan berdiri, aku akan buktikan, dan aku akan balas semua ini. Malam itu, hujan turun deras. Seakan langit ikut menangisi keadaan rumah tangga Dinda. Ia duduk di kursi panjang dekat jendela, memandangi jalanan yang basah dan berkilau karena cahaya lampu jalan. Gelas teh di tangannya sudah dingin, namun pikirannya tetap berkecamuk. Besok adalah hari yang ia tunggu-tunggu, hari di mana semua permainan Arman akan ia bongkar tanpa tersisa. Besok, kamu akan tahu siapa yang sebenarnya lebih licik, gumam Dinda lirih, matanya berkaca-kaca. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah, Arman tengah bersama Livia. Mereka sedang merancang rencana terakhir untuk menguras harta Dinda melalui jalur hukum perceraian. Besok aku akan bilang ke pengacara, biar surat perceraian segera diajukan. Setelah itu, kita bisa hidup enak, Liv. Semua harta Dinda jadi milik kita. Arman meneguk anggur dengan senyum puas. Livia menyender manja di bahu Arman. Aku percaya sama kamu, Mas. Tapi kamu yakin semua aset dia masih di atas namanya? Jangan sampai rencanamu gagal. Arman tertawa meremehkan. Dinda itu polos, Liv. Dia terlalu sibuk kerja, nggak mungkin sempat mindahin asetnya. Lagian semua surat-surat penting masih ada di rumah. Besok selesai semuanya, kita akan bebas. Namun, Arman sama sekali tidak tahu bahwa sejak seminggu lalu, Dinda telah memindahkan semua aset, mengubah nama kepemilikan perusahaan, dan bahkan menutup rekening bersama mereka secara diam-diam. Pagi harinya, Dinda berdandan rapi. Ia memilih kebaya sederhana berwarna biru tua, dipadukan dengan riasan tipis yang membuat wajahnya terlihat anggun sekaligus tegas. Hari itu ia memang sengaja datang ke kantor hukum tempat pengacara Arman bekerja, karena ia sudah mendapat bocoran bahwa Arman akan mengajukan perceraian resmi hari itu. Sesampainya di sana, Arman tampak terkejut melihat Dinda sudah duduk di ruang tunggu. Dinda? Kamu di sini? Arman berusaha tersenyum, meski jelas terlihat gugup. Dinda menatapnya tajam. Iya, Men. Aku sengaja datang. Biar kita sama-sama dengar apa yang akan kamu katakan ke pengacara. Arman menelan ludah, merasa terpojok. Ia berusaha menguasai keadaan. Ya sudah, kalau begitu, sekalian saja. Aku ingin ajukan perceraian. Ruangan mendadak hening. Dinda hanya tersenyum tipis, lalu membuka map coklat yang sudah ia siapkan. Ia menyerahkan beberapa dokumen ke pengacara. Sebelum kita bicara tentang perceraian, saya ingin memperlihatkan sesuatu, ujar Dinda dengan suara tenang tapi menusuk. Pengacara membuka dokumen itu. Wajahnya berubah serius. Ini, akta perusahaan yang sudah berganti nama pemilik, semua aset rumah, kendaraan, rekening bank, sudah bukan atas nama Anda, Pak Arman. Arman kaget. Apa? Maksudnya apa ini, Dinda? Dinda menatapnya dengan mata berkaca-kaca tapi penuh keberanian. Aku sudah tahu rencanamu sejak lama, Men. Aku tahu kamu bersama Livia, dan kalian berencana menguasai semua hartaku. Jadi aku pindahkan semuanya sebelum kamu sempat bergerak. Arman berdiri, wajahnya merah padam. Kamu nggak bisa seenaknya begitu. Itu harta bersama kita. Dinda menggeleng pelan. Bukan, Men. Semua itu adalah hasil kerja keras keluargaku. Kamu nggak pernah ikut berjuang dari awal. Kamu hanya menumpang hidup. Dan sekarang, aku sudah siap. Kalau memang mau cerai, ayo. Tapi jangan harap kamu bisa ambil 1 sen pun dariku. Arman terdiam, tubuhnya gemetar antara marah dan takut. Sementara pengacara hanya bisa menatap dengan wajah bingung, karena tidak menyangka rencana Arman ambruk seketika. Malam itu, Dinda pulang dengan perasaan lega. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bebas. Meski pernikahannya diambang kehancuran, ia sudah berdamai dengan kenyataan. Namun, di sisi lain, Arman merasa dunia runtuh di hadapannya. Semua rencananya gagal total. Livia pun mulai terlihat gusar, takut ikut terseret masalah. Mas, gimana ini? Kalau semua aset udah pindah tangan,
kita nggak dapat apa-apa dong. Livia panik. Arman hanya bisa duduk lemas. Wajahnya penuh keringat dingin. Aku harus cari cara lain. Aku nggak bisa kalah dari Dinda. Di sudut matanya, ada bara dendam yang menyala. Arman mungkin kalah kali ini, tapi dalam hatinya, ia bersumpah akan mencari jalan untuk membalikkan keadaan. Dan Dinda tahu, ini belum berakhir. Malam itu hujan turun deras di desa tempat Amira tinggal. Petir menyambar sesekali, dan suara gemuruhnya menggema seakan ikut merasakan amarah yang sedang berkecamuk di hati Amira. Ia duduk di ruang tamu rumah sederhana miliknya, menatap layar laptop yang berulang kali ia putar, video perselingkuhan Bimo dan adiknya, Sinta. Hatinya terasa hancur berkeping-keping. Namun di balik itu semua, tumbuh tekad yang semakin keras. Selama ini aku diam, tapi cukup sampai di sini. Kalian kira aku lemah, kalian salah besar. Gumam Amira dengan mata yang dipenuhi amarah bercampur kepedihan. Namun, malam itu bukan hanya video yang membuatnya semakin sakit hati. Ada sebuah amplop coklat yang tadi siang dikirim kurir dan kini ia buka dengan hati penuh curiga. Di dalamnya terdapat dokumen fotokopi rekening bank, catatan transfer, serta bukti pembelian properti. Amira membelalakan mata. Semua itu atas nama Bimo, tetapi uang yang digunakan berasal dari rekening tabungan bersama mereka, bahkan beberapa kali mengambil langsung dari rekening pribadinya tanpa izin. Jadi semua kerja keras aku, uangku, dipakai untuk membiayai hidup bersama Sinta. Amira bergetar menahan tangis, namun suaranya berubah menjadi dingin. Kalian benar-benar keterlaluan. Seakan belum cukup, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Amira mengangkatnya dengan ragu. Halo? Bu Amira? Suara seorang pria di seberang terdengar hati-hati. Ya, benar. Dengan siapa ini? Saya Anton, rekan kerja suami ibu di kantor. Maaf jika lancang, tapi saya pikir ibu berhak tahu sesuatu. Suami ibu sudah lama menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Sinta. Mereka sering datang bersama ke kantor, dan banyak yang tahu. Bahkan, Pak Bimo pernah bilang kalau perusahaan yang ia banggakan selama ini sebenarnya berdiri berkat modal besar dari ibu. Amira tercekat. Rahasia itu sudah diketahui banyak orang. Harga dirinya tercabik-cabik. Namun, di saat bersamaan, ia merasa ada kekuatan baru yang menyala dalam dirinya. Terima kasih, Pak Anton. Informasi ini sangat berharga. Jawab Amira mantap sebelum menutup telepon. Malam itu, Amira memutuskan untuk menyusun rencana balas dendam. Ia membuka kembali semua arsip aset, bukti rekening, dan dokumen hukum yang selama ini ia simpan rapi. Ia sadar, dirinya bukan hanya seorang istri yang tersakiti, tapi juga pewaris sah dari usaha besar peninggalan ayahnya. Di sisi lain, Bimo dan Sinta sedang asyik makan malam di sebuah restoran mewah di kota. Mereka tertawa, seolah dunia milik mereka berdua. Namun tanpa mereka sadari, ada seorang fotografer bayaran yang diam-diam mengabadikan setiap gerakan mereka atas perintah Amira. Aku janji, Mira nggak akan pernah tahu hubungan kita sampai aku benar-benar ceraikan dia. Setelah itu, semua harta bakal jadi milik kita, kata Bimo dengan wajah penuh keyakinan. Sinta tersenyum licik sambil menyentuh tangan Bimo. Aku percaya sama kamu. Mira terlalu polos, dia nggak akan sadar. Namun apa yang mereka tidak tahu, semua bukti sudah berada di tangan Amira. Ketika hujan reda, Amira menutup laptopnya dengan senyum dingin. Besok, permainan dimulai. Ia tahu, langkah berikutnya bukan hanya untuk membongkar kebusukan Bimo dan Sinta, tapi juga untuk membuat mereka berdua merasakan sakit yang jauh lebih dalam dari yang ia rasakan. Malam itu, hujan turun deras. Langit seolah ikut merasakan luka di hati Amira. Duduk di ruang tamu rumah mewahnya yang kini terasa dingin dan asing, ia menatap kosong ke arah jendela. Suara tetes hujan yang menghantam kaca berpadu dengan suara hatinya yang hancur berkeping. Aku benar-benar sudah tak punya siapa-siapa, bisiknya lirih. Tangannya menggenggam erat sebuah flashdisk kecil berisi rekaman pengkhianatan Bimo dan Rani. Flashdisk itu terasa berat, seolah menyimpan beban hidupnya yang sudah tak tertahankan lagi. Ponselnya bergetar, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bu Amira, kami mendapat laporan terkait suami Anda. Apakah Anda ingin melanjutkan proses hukum atau berdamai? Harap konfirmasi. Amira tertegun.
Laporan? Proses hukum? Ia langsung teringat seminggu lalu ia sempat melaporkan dugaan penggelapan dana perusahaan oleh Bimo. Selama ini ia mencoba menahan diri, namun dengan bukti perselingkuhan dan pengkhianatan itu, ia merasa sudah waktunya menuntut keadilan. Namun hatinya bimbang. Bagaimanapun, Bimo adalah ayah dari anak-anaknya. Apakah ia tega melihat ayah mereka di penjara? Di tengah kebimbangannya, pintu rumah tiba-tiba diketuk keras. Amira terlonjak. Hujan deras membuat suasana makin mencekam. Ia berjalan perlahan, membuka pintu dengan hati-hati. Ternyata di sana berdiri Bimo, basah kuyup, wajahnya penuh rasa putus asa. Amira, tolong beri aku kesempatan. Suaranya bergetar, matanya memohon. Amira berdiri tegak, menahan gejolak hatinya. Kesempatan? Setelah semua yang kau lakukan padaku? Setelah kau tidur dengan adikku sendiri? Bimo menunduk, air hujan bercampur air matanya. Aku hilaf. Aku menyesal. Amira. Aku kehilangan arah. Aku butuh kamu. Amira menahan tangisnya. Kau butuh aku? Atau kau butuh hartaku? Suaranya meninggi, penuh luka yang tak terbendung. Bimo terdiam, tak mampu menjawab. Jawaban itu sudah jelas. Amira melangkah menjauh, lalu mengambil flashdisk di meja dan melemparkannya ke arah Bimo. Itu buktinya. Lihat dengan matamu sendiri bagaimana kau mempermalukanku. Bagaimana kau mengkhianati sumpah pernikahan kita. Jangan pernah berpikir aku akan memaafkanmu. Bimo mengambil flashdisk itu dengan tangan gemetar. Ia berlutut di hadapan Amira. Aku mohon, jangan bawa ini ke polisi. Aku bisa hancur. Aku bisa kehilangan segalanya. Amira menatapnya dengan tatapan tajam, penuh luka sekaligus kekuatan baru. Kau sudah menghancurkan aku terlebih dahulu, Bimo. Kau sudah membuatku kehilangan harga diri, keluarga, dan kepercayaan diriku sendiri. Kau pikir aku akan tetap diam? Saat itu juga, langkah kecil terdengar dari tangga. Nadira, putri sulung Amira, berdiri dengan wajah pucat. Mama, Papa, apa yang sebenarnya terjadi? Suasana hening mendadak menyelimuti ruangan. Amira menoleh, hatinya mencelos. Ia tak pernah ingin anak-anaknya menjadi saksi dari kerapuhan rumah tangga ini. Bimo berusaha bangkit, mencoba mendekati putrinya. Nadira, sayang, dengarkan Papa. Namun Nadira menggeleng cepat, air matanya jatuh. Aku sudah tahu semuanya. Pak, aku sudah lihat rekaman itu di laptop Kak Rani. Aku muak, teriaknya. Lalu ia berlari naik ke kamarnya. Bimo terduduk lemas, wajahnya semakin pucat. Amira menutup mata, menahan sakit yang makin menusuk. Luka pengkhianatan bukan hanya ia yang rasakan, tapi juga anak-anaknya. Dengan suara serak, Amira berkata, "Keluar dari rumah ini, Bimo. Mulai malam ini, kau bukan lagi bagian dari hidupku." Bimo hendak membantah, tapi Amira menoleh tajam. Ada ketegasan yang tak bisa digoyahkan lagi. Aku akan lanjutkan proses hukum. Semua yang kau rampas dariku, akan kuambil kembali. Kau akan menerima balasan setimpal, bahkan lebih dari apa yang sudah kau lakukan padaku dan keluarga ini. Bimo terdiam, tubuhnya gemetar. Perlahan ia melangkah keluar, meninggalkan rumah yang dulu ia bangun bersama Amira. Hujan deras menelan sosoknya, seperti menenggelamkan semua janji manis yang pernah ia ucapkan. Amira menutup pintu dengan tangan bergetar. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan. Ada keberanian di dalamnya. Untuk pertama kali, ia merasa kuat. Ia tahu jalan ke depan akan berat. Namun ia sudah siap. Malam itu, Amira bersumpah pada dirinya sendiri. Ia akan membalas pengkhianatan ini, bukan dengan dendam semata, tapi dengan membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit, berdiri lebih tinggi, dan membuat Bimo menyesal seumur hidupnya. Malam itu hujan deras turun membasahi bumi, seperti langit yang ikut menangis atas nasib rumah tangga Amira dan Bimo. Di dalam rumah mewah itu, suasana semakin mencekam. Amira duduk di ruang kerja pribadinya dengan wajah penuh luka batin. Meski sudah berulang kali mencoba menahan air mata, perih di hatinya tetap saja tak terbendung. Video perselingkuhan Bimo dengan adiknya terus berputar dalam benaknya, membuat dadanya sesak dan napasnya tersengal. Bimo,
yang baru pulang dengan wajah lesu, menatap pintu ruang kerja Amira. Tangannya sempat terangkat, ingin mengetuk, namun ia mengurungkannya. Ada rasa takut bercampur penyesalan di dalam hatinya. Sepanjang jalan pulang, ia merasa dihantui oleh rasa bersalah yang luar biasa. Namun, egonya yang tinggi membuatnya belum bisa merendahkan hati dan jujur sepenuhnya. Kenapa aku bisa sebodoh ini? Kenapa aku tega mengkhianati wanita yang selalu ada buatku? Batinnya menjerit. Di ruang kerja, Amira menatap layar laptop. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan dari sahabatnya, Rara. Rara, Mir, aku dengar kabar buruk. Kamu nggak apa-apa? Kalau butuh tempat cerita, aku siap kapanpun. Amira menggenggam ponselnya erat. Ia ingin sekali meluapkan semua rasa sakitnya. Tapi ia hanya membalas singkat. Amira, aku baik-baik saja, Ra. Terima kasih. Namun kenyataannya, ia sama sekali tidak baik-baik saja. Keesokan harinya, suasana rumah berubah hening. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi obrolan hangat seperti dulu. Hanya suara jam dinding yang berdetak pelan. Bimo mencoba menyapa Amira saat sarapan. Mir, kamu nggak mau makan dulu? Tanya Bimo dengan suara hati-hati. Amira hanya menatap piring kosong di depannya. Matanya sayu, tapi suaranya tegas. Aku nggak bisa makan, Mas. Rasanya perutku penuh dengan luka yang kamu kasih. Ucapan itu menampar Bimo begitu keras. Ia menunduk, tak berani menatap mata istrinya. Beberapa hari kemudian, Bimo berusaha menemui adik Amira. Namun, yang ia temukan hanyalah sosok perempuan itu yang kini menolak semua hubungannya. Bimo, kita nggak bisa kayak gini lagi. Aku sadar aku salah besar. Aku nggak mau jadi orang yang merusak rumah tangga kakakku sendiri, kata sang adik dengan wajah penuh penyesalan. Bimo semakin terpuruk. Ia baru menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kepercayaan istrinya, keluarganya, bahkan harga dirinya. Sementara itu, Amira perlahan mulai menata hatinya. Ia tahu, membiarkan dirinya larut dalam kesedihan hanya akan membuat hidupnya semakin hancur. Ia mulai fokus pada pekerjaannya, kembali menghadiri rapat-rapat besar perusahaan, dan perlahan senyum kuat itu kembali menghiasi wajahnya, meski hatinya masih berdarah. Di satu sisi, Bimo justru semakin terjebak dalam rasa sesal. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk, terbangun dengan keringat dingin, menjerit menyebut nama Amira. Namun, saat ia melihat istrinya semakin kuat dan tak lagi membutuhkannya, rasa sesal itu berubah menjadi ketakutan yang lebih besar. Apakah aku sudah benar-benar kehilangan dia? Gumam Bimo sambil menatap foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding kamar. Suatu malam, ketika Amira baru pulang dari rapat panjang, ia menemukan Bimo duduk di ruang tamu. Wajahnya kusut, mata sembab seakan habis menangis. Mir, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku janji akan berubah. Aku janji nggak akan mengulang kesalahan itu lagi. Ucap Bimo dengan suara bergetar, sujud di hadapan Amira. Namun Amira hanya berdiri tegak, menatapnya dengan dingin. Mas, janji itu sudah nggak ada artinya buat aku. Luka yang kamu kasih terlalu dalam. Aku nggak tahu apakah masih ada ruang buat memaafkan. Bimo menangis terseduh, namun Amira hanya berbalik meninggalkannya. Di dalam hati Amira, ada pertempuran hebat antara cinta lama dan luka yang begitu dalam. Dan malam itu, hujan kembali turun, seolah ikut menyaksikan sebuah rumah tangga yang sedang berada di ujung jurang. Malam itu, rumah peninggalan orang tua Amira diterangi lampu temaram. Udara terasa dingin, menusuk ke tulang. Amira duduk di ruang tamu dengan wajah yang sudah tak lagi dihiasi air mata, hanya menyisakan ketegasan yang dingin. Di hadapannya, Bimo, suami yang dulu dicintainya dengan sepenuh hati, berlutut. Tubuhnya gemetar, suaranya parau penuh penyesalan. Amira, tolong, aku mohon, maafkan aku. Aku sudah salah besar. Aku hilaf, aku sudah menyesal, katanya sambil menangis. Amira hanya menatapnya datar. Semua ucapan itu kini hanya terdengar seperti racun. Terlalu banyak luka yang ditorehkan Bimo di hatinya. Kau menyesal? Setelah semua yang kau lakukan di belakangku? Setelah aku melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kau mengkhianatiku bersama adikku sendiri? Suara Amira bergetar, tapi matanya tetap tegas. Bimo menunduk, tak berani menatap mata istrinya. Aku bodoh.
Amira, aku hanya terjebak rayuan. Aku masih mencintaimu. Amira terdiam sejenak, lalu ia berdiri perlahan. Tangannya menggenggam sebuah map berisi dokumen. Dengan tatapan tajam, ia melemparkan map itu tepat ke dada Bimo. Kalau kau benar mencintaiku, kau tak akan tega menusukku sedalam ini. Semua sudah berakhir. Bimo, aku sudah menyiapkan gugatan cerai. Semua harta yang kau incar, sudah bukan milikmu lagi. Aku sudah memindahkan semuanya jauh sebelum kau sempat merencanakan mengambilnya. Bimo terhenyak. Tubuhnya seakan kehilangan tenaga. Tidak mungkin, gumamnya. Amira melangkah mendekat, wajahnya semakin dingin. Aku bukan perempuan bodoh yang bisa kau permainkan sesukamu. Aku tahu semua rencanamu. Dari awal aku pura-pura diam, tapi ternyata kau benar-benar tega menusukku dengan cara yang paling kejam. Air mata kembali jatuh di pipi Amira. Tapi kali ini bukan karena kelemahan, melainkan karena rasa lega. Aku sudah selesai denganmu, Bimo. Mulai sekarang, hidupku akan kujalani tanpa ada lagi pengkhianatan di sisiku. Bimo mencoba meraih tangan Amira, namun perempuan itu menepisnya keras. Jangan sentuh aku lagi. Kau sudah kehilangan semua hak atas diriku. Tiba-tiba, dari pintu samping, terdengar suara seseorang. Mbak. Amira menoleh, dan di sana berdiri Alia, adik yang dulu ia percaya sepenuh hati. Wajah Alia kusut, matanya sembab karena menangis. Ia melangkah mendekat sambil terisak. Mbak, aku mohon maaf. Aku salah besar. Aku buta, aku terjebak, aku tergoda. Aku tahu aku sudah menghancurkan semuanya. Suaranya parau, penuh penyesalan. Amira memandangnya lama. Ada pertarungan batin dalam dirinya, antara rasa marah, sakit hati, dan ikatan darah. Kau adikku, Alia, yang kubela mati-matian sejak kecil. Aku selalu mengalah untukmu. Dan inikah balasanmu? Suara Amira bergetar. Alia jatuh berlutut, menangis histeris. Aku bodoh, Mbak. Aku benar-benar bodoh. Aku rela Mbak benci aku seumur hidup, tapi tolong jangan buang aku. Aku masih adikmu. Amira memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dengar baik-baik, Alia. Aku sudah tidak punya lagi ruang untuk memaafkanmu sekarang. Luka ini terlalu dalam. Aku tidak tahu apakah waktu bisa menyembuhkannya. Tapi untuk saat ini, pergilah. Aku tidak ingin melihatmu di hadapanku. Alia terisak makin keras. Namun ia tahu keputusan kakaknya tidak bisa diganggu lagi. Dengan langkah gontai, ia meninggalkan rumah itu. Kini, hanya tersisa Amira dan Bimo. Bimo kembali merangkak, mencoba mendekat. Amira, aku mohon, jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Amira menatapnya sekali lagi, kali ini dengan tatapan penuh ketegasan. Kau sudah membuat pilihanmu, Bimo. Dan sekarang aku juga membuat pilihanku. Kita berakhir di sini. Aku bukan lagi istrimu. Kalimat itu bagai petir menyambar bagi Bimo. Ia terdiam, wajahnya pucat, tubuhnya limbung. Amira berdiri tegak, mengambil napas dalam-dalam. Rasa sakit masih ada. Tapi di balik itu ada kekuatan baru yang tumbuh. Ia tahu, meskipun jalannya ke depan tidak mudah, tapi ia telah memutus rantai penderitaan yang selama ini menjeratnya. Dengan langkah mantap, Amira berjalan meninggalkan ruangan itu, meninggalkan Bimo yang terpuruk sendirian. Malam itu menjadi saksi akhir dari rumah tangga yang hancur karena pengkhianatan. Namun, bagi Amira, itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari kebebasan. Awal dari perjalanan baru yang akan ia jalani dengan kepala tegak, tanpa lagi terikat pada orang-orang yang menusuknya dari belakang. Di dalam hati kecilnya, Amira berbisik pada dirinya sendiri. Sudah cukup air mata ini. Kini saatnya aku hidup untuk diriku sendiri.